Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus bersuka cita, karena hidup kita semua ada dalam kendali dan kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Malaikat di depan kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang. Kami bersyukur atas kesempatan untuk dapat datang dalam hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Bapa, kami ingin merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Bantulah kami untuk lebih peka terhadap bisikan-bisikan Roh-Mu, sehingga kami dapat merasakan penyertaan-Mu yang ajaib dalam setiap situasi. Semoga melalui renungan kami hari ini semakin memperdalam iman kami akan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kesibukan kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita merasa sendirian dan menghadapi berbagai tantangan yang terasa begitu berat. Namun Alkitab memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang kehadiran Allah yang senantiasa menyertai kita. Ada penyertaan ilahi. Salah satu manifestasi nyata dari penyertaan Tuhan adalah melalui para malaikatnya. Pada kesempatan renungan kali ini, kita akan merenungkan bersama tentang tema malaikat di depan kita. Penyertaan Tuhan itu yang nyata. Kita akan menggali lebih dalam mengenai peran para malaikat dalam kehidupan kita, serta bagaimana kita dapat merasakan secara nyata penyertaan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita sehari-hari. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kehadiran Tuhan, kita akan semakin dikuatkan iman kita, dan kita akan mengalami kedamaian yang melampaui segala akal kita. Mari kita bersama-sama membuka hati, membuka pikiran untuk dapat menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan melalui renungan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa menyenangkan jika kita bisa memastikan apa kehendak Tuhan setiap hari. Apa yang harus dilakukan dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan anak-anak, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti Abraham yang begitu yakin dalam menjalani langkah-langkahnya saat mencarikan istri bagi anaknya, yaitu Ishak. Begitu yakinnya Abraham sehingga ia berkata, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk mewujudkan hal itu. Mari kita baca Kejadian pasal 24 ayat 7 bagian B. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Saudaraku, ayat ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang janji Allah dan kedaulatannya dalam kehidupan Abraham. Meskipun Abraham saat itu telah tua dan khawatir tentang masa depan anaknya, yaitu Ishak, ia tetap percaya pada janji Allah. Allah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga memberikan suatu jaminan akan kehadirannya melalui malaikatnya. Ada beberapa poin penting dari Kejadian pasal 24 ayat 7 bagian B ini. Yang pertama, percaya pada janji Allah.
Sekalipun situasi kita saat ini tampak sulit, Allah itu selalu setia pada janjinya. Hidup ini bagaikan suatu lautan yang begitu luas. Kadang kita berlayar dengan tenang, namun tidak jarang pula kita dihantam badai yang dahsyat yang datangnya begitu tiba-tiba. Di saat-saat itulah iman kita sedang diuji. Ketika segala sesuatu terasa tidak pasti, suatu hal yang dapat kita pegang dengan teguh adalah janji-janji Allah yang pasti. Allah bukanlah manusia yang dapat berubah pikiran, yang dapat mengingkari janji-janjinya. Segala janji Allah pasti akan ditepati. Dalam badai kehidupan, janji-janji Allah menjadi sauh yang menambatkan kita pada kebenaran iman percaya kita. Ketika kita merasa goyah, kita dapat kembali pada firman-Nya untuk menemukan suatu kekuatan, menemukan suatu penghiburan. Seringkali kita merasa bahwa Allah itu lambat dalam menepati janjinya. Namun saudaraku, waktu Allah adalah sempurna. Dia bekerja di balik layar, merencanakan yang terbaik terjadi bagi kita. Kita perlu bersabar dan terus percaya. Untuk menerima janji-janji Allah, kita perlu memiliki iman yang teguh. Iman yang sejati bukan hanya percaya pada keberadaan Allah, tetapi juga percaya pada segala yang Dia firmankan. Janji Allah bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Yang kedua, mengandalkan pimpinan Allah. Sama seperti Eliezer, kita perlu meminta pimpinan Allah dalam setiap keputusan besar dalam hidup kita. Kisah Eliezer dalam kitab Kejadian pasal 24 memberikan kita sebuah teladan yang sangat indah tentang bagaimana seorang hamba yang setia mencari kehendak Tuhan dalam mengambil keputusan yang sangat penting. Dipercayakan oleh Abraham untuk mencarikan istri yang cocok bagi Ishak. Eliezer tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Ia berdoa dan memohon tanda dari Tuhan agar jelas siapa yang dipilih oleh Tuhan untuk dijodohkan menjadi istrinya Ishak. Mengapa kita perlu mengandalkan pimpinan Allah? Sebagai pencipta, Allah memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita. Ia mengetahui apa yang terbaik bagi kita, jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Ketika kita mengandalkan pimpinan Allah, kita hidup dengan penuh keyakinan dan kepastian bahwa kita berada pada jalan yang benar, berada pada jalan yang dipimpin oleh Allah. Ini memberikan kita kedamaian di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Karena saat ini kita merasa berjalan dalam jalan yang benar, dipimpin oleh Allah Sang Pencipta. Keputusan yang diambil berdasarkan pimpinan Allah akan membawa kita pada hasil yang terbaik, sehingga kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Dengan mencari kehendak Allah dalam setiap keputusan, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi dan menghormati akan hadirat Allah. Yang ketiga, memahami kedaulatan Allah. Allah memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita, dan kita dapat mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Apa itu kedaulatan Allah? Kedaulatan Allah berarti Allah memiliki
kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu. Dia mengendalikan seluruh alam semesta, termasuk mengendalikan kehidupan kita. Setiap peristiwa, baik yang kita anggap baik maupun yang kita anggap buruk, terjadi di bawah kendali Allah Bapa. Ketika kita memahami bahwa Allah memegang kendali atas hidup kita, kita dapat menemukan kedamaian di tengah segala persoalan yang menyesakkan dada. Kita tidak perlu lagi merasa khawatir, merasa cemas, merasa ketakutan, karena kita tahu bahwa Allah, Sang Pengendali kehidupan, ada bersama dengan kita. Dengan memahami kedaulatan Allah, maka hal itu akan memperkuat iman kita sebagai anak-anaknya. Kita akan semakin yakin bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang mengasihi, yang menyayangi kita, yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita menghadapi pilihan-pilihan yang sulit, pemahaman tentang kedaulatan Allah dapat membantu kita mengambil keputusan yang bijak. Kita dapat meminta hikmat-Nya untuk dapat melihat situasi dari cara pandangnya Tuhan. Memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah akan menumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita. Kita akan belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah ada area dalam hidup kita di mana kita merasa perlu mencari pimpinan Allah? Apakah kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita? Marilah kita senantiasa membuka hati, membuka pikiran kita untuk merasakan kehadiran malaikat-malaikat Allah dalam hidup kita. Ketika kita merasa lemah, putus asa, atau sendirian, ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada kekuatan ilahi yang senantiasa bekerja di dalam hidup kita melalui penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita terus belajar untuk mempercayai dan mengikuti pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merenungkan janji-Mu yang indah dalam firman-Mu, bahwa Engkau mengutus malaikat-Mu untuk berjalan di depan kami, melindungi dan menuntun langkah kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa lupa akan kehadiran malaikat-malaikat-Mu yang mengelilingi kami. Kami terlena dalam kesibukan duniawi sehingga tidak merasakan sentuhan kasih-Mu yang lembut melalui mereka. Kami rindu untuk lebih peka terhadap penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tolonglah kami untuk membuka mata hati kami, agar kami dapat melihat tanda-tanda kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami, bahkan dalam saat-saat tergelap sekalipun dalam hidup kami. Kami mohon agar Engkau menguatkan iman kami, sehingga kami dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keberanian. Bantulah kami untuk hidup dalam kesadaran akan kehadiran-Mu, sehingga kami dapat merasakan damai sejahtera dan perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, penyertaan Tuhan tidak hanya terasa dalam bimbingan Roh Kudus, tetapi juga dalam kehadiran para malaikat yang senantiasa mengelilingi kita. Mereka adalah utusan Allah yang setia, siap sedia membantu dan melindungi kita dalam setiap langkah perjalanan iman kita dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.